temanya dari penelitian lanjutan ini itu tentang kesetaraan gender. Jadi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Saya lebih fokuskan ke partisipasi perempuan di era 4.0 karena kan di era-era sekarang itu kan sudah melonjak ke era 4.0 kan Bu, yang semuanya itu Iya, iya. sudah serba digital. Nah, jadi saya ada ide itu untuk menulis terkait ini kayak gitu. Kemudian penelitian kita ini terakhir, jadi partisipasi perempuan di era 4.0 ini nanti berujung adanya UMKM, Bu. Jadi sekarang kan lagi marak UMKM, kemudian kayak perempuan itu kan sudah mulai action sekarang daripada kalau yang dulu itu kan perempuan cuman bekerja di dalam rumah, ibu rumah tangga. Cuman kalau di era 4.0 ini saya rasa perempuan itu sudah action di Ikut. publik Mm-mm. maupun di private gitu. Kemudian beberapa data juga menunjukkan bahwa ternyata perempuan itu juga unggul di bidang UMKM. Contohnya saja kayak di Shopee, Bukalapak itu kan biasanya Iya. banyak penjualan apa namanya orang-orang perempuan itu Bu. Misalnya jualan online shop, terus kayak gitu baju fashion atau dan make up yang lainnya itu kan sudah dijual di e-commerce tuh Bu. Kayak gitu. Jadi intinya itu akan seperti itu. Kemudian juga penggunaan handphone karena kita sudah di era 4.0 itu, jadi digital itu sudah mulai canggih. Maka perempuan di era ini itu sudah semuanya sudah sosial media kayak gitu, Bu. Jadi perempuan itu sudah tahu tentang sosial media, kemudian cara memamerkan atau mengiklankan barang produksinya melalui sosial medianya gitu. Saya kalau bermain Facebook itu banyak sekali live jualan celana, jualan kerudung, itu juga perempuan yang live. Nah, itu kan juga bagian dari partisipasi perempuan. Terus Ibu, kemudian soal pendidikan. Nah, itu juga saya rasa bagian dari partisipasi karena kalau dibilang dulu itu pendidikan perempuan masih kurang ya, Bu ya. Nah, di Iya. era yang 4.0 ini saya rasa sebagian perempuan ini sudah memiliki pendidikan rata-rata S1 atau minimal SMA lah. Kalau dulu kan masih pendidikan itu masih awam, jadi pernikahan dini itu masih sering terjadi. Kalau di era yang sekarang itu perempuan untuk menempuh pendidikan itu sudah banyak. Kemudian lagi hasil dari penelitian ini juga partisipasi perempuan itu dilihat dari ini keterwakilan perempuan di DPRD. Nah, kalau dulu kan belum ada Bu ya, Pak Iya. Yoga kayaknya sudah gabung ini. Kalau dulu itu kan belum ada keterwakilan perempuan, ada cuman mungkin dikit, tapi karena pemerintah ini mendukung adanya partisipasi perempuan, maka adanya affirmative action itu tadi sebanyak 30%. Oke, nah jadi ini representasinya jadi di DPRD itu ada 18%, kemudian 15% di pemerintahan, di DPR juga ada 20%. Meskipun tidak 30% sesuai dengan kuota afirmasi, cuman perempuan sudah ikut action lah dalam dunia publik ini. Jadi nggak seperti di era sebelumnya. Kalau era sebelumnya kan perempuan ini lebih actionnya di private, tapi di era 4.0 ini serba canggih semuanya. Jadi intinya perempuan itu sudah sorry, bentar. Oke, selamat bergabung Pak Yoga. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini diskusi kecil saja Pak terkait hasil dari penelitian lanjutan
kita kemarin saya ulangi lagi, kemarin tuh saya sudah daftarkan konferensi internasional, Bapak, Iya. di UIN Wali Songo. Kemudian, oh iya lagi, jika Bu Indri ataupun Pak Yoga membutuhkan, ini Pak sebatas saya progres dari penelitiannya aja sih. Untuk yang saat ini itu sudah saya ikutkan konferensi, kemudian tinggal proceeding-nya. Nah, proceeding-nya itu yang saya belum tahu kapan akan dipublish-kan oleh panitianya. Karena tadi sore itu saya menghubungi panitia, cuman belum direspon sampai sekarang. Seperti itu, Pak. Kemudian ini ada hasil presentasi saya di konferensi internasional. Mungkin nanti bisa digunakan juga ketika presentasi di kampus UWP terkait partisipasi perempuan di era 4.0. Jadi di era sekarang ini kan kalau dulu perempuan itu belum dikatakan belum canggih lah Pak ya. Kalau di era 4.0 ini semuanya serba teknologi dan perempuan ini sudah baik di dunia private juga di dunia publik gitu. Jadi dalam penelitian ini itu partisipasi perempuan itu ada di 3 aspek menurut penelitian kita, yaitu ada di UMKM, kemudian ada di keterwakilan perempuan dan di dalam pendidikan, Pak. Jadi partisipasi perempuan di era 4.0 itu di situ. Karena sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya UMKM ya Pak ya. Kemudian juga kita lihat di e-commerce tuh kayak Shopee, Bukalapak dan lainnya itu juga banyak perempuan yang pengusaha. Nah, itu juga saya rasa bagian dari partisipasi perempuan. Kemudian di satu hal lain soal pendidikan. Kalau dulu mungkin angka pendidikan perempuan rendah daripada laki-laki, tapi melihat sudah modernisasi, kemudian perempuan ini saya rasa sudah memiliki jenjang pendidikan yang setara dengan laki-laki, minimal SMA lah kayak gitu. Dan sudah banyak perempuan juga yang kuliah jenjang S1 itu sudah banyak, nggak seperti dulu. Dan di satu hal lagi itu dalam keterwakilan perempuan yang tadi terakhir saya bincangkan dengan Bu Indri itu, jadi kalau dulu itu kan masih belum ada afirmasi action gitu Pak. Jadi karena pemerintah ini mendukung adanya kesetaraan gender, maka dan ini juga bagian dari partisipasi perempuan, maka adanya afirmasi action ini sangat berpengaruh kepada perempuan. Jadi perempuan bisa action tidak hanya di ruang private tapi di ruang publik juga. Tuh, nah di sini juga saya tuliskan meskipun tidak seimbang dengan laki-laki, masih unggul laki-laki, tapi setidaknya perempuan ini sudah Ambil peran. bisa atau sudah berani untuk go public lah istilahnya seperti itu. Gitu. Dan itu saya rasa sudah jenjang cukup bagus bagi perempuan, termasuk untuk adik-adik mahasiswa ini kedepannya kebetulan anggota kita perempuan, jadi kedepannya juga bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik lagi S1, kemudian nanti S2 dan seterusnya. Jadi itu sih Bapak Ibu partisipasi perempuan di era 4.0 itu 3 aspek itu yang menurut saya bisa dimasukkan dalam bagian dari partisipasi perempuan di era 4.0 ini. Oke, nah. Itu sampai bulan November ini, Mbak ya? Enggak. Apa? Untuk kemarin atau tanggal 10, Bu. Nah, itu saya itu masih terkendala soal buku. Kalau penelitian lanjutan itu kan harus menampilkan buku juga. Saya tuh terakhir menulis buku bersama rekan-rekan itu tahun 2017. Jadi kalau apa draftnya? iya, jadi semoga saja. Gitu. Okay.
Itu Pak Yoga, jadi penelitian lanjutan kita terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Saya tertarik mengambil partisipasi itu karena perempuan ini sudah banyak action di dunia publik ini, tidak seperti ketika dulu, tapi sekarang itu di bagian setiap aspek di perkantoran, bisnis itu perempuan juga bisa setara dengan laki-laki. Jadi hal ini kan untuk mengurangi adanya tindak kekerasan kepada perempuan karena perempuan pengetahuannya sudah selevel dengan laki-laki. Itu mungkin Bapak ada masukan terkait penelitian Mungkin ini. Mbak Bu Ikmal, ya kalau mungkin dari sisi budaya atau ini gimana? Karena kan kendalanya banyak di budaya ya, seperti ini. Ya tadi, atau persepsi laki-laki terhadap perempuan untuk apa ini gitu. Mungkin patriarki itu Bu ya. Soal Iya. patriarki, iya. Itu Kalau kan bicara masih belum patriarki, selesai. iya sebagian Bu, saya rasa itu masih sebagian mindset orang masih Iya betul, makanya persepsi memikirkan kan. patriarki. Oke. Cuman di sini saya ambil sebagiannya yang dia sudah pemikirannya sudah luas terkait ruang publik itu. Karena kalau dibilang budaya, kita bilang di daerah pedalaman ya patriarkinya juga masih sangat kuat gitu. Di daerah tidak perlu di pedalaman, di pedesaan, di daerah pun juga patriarkinya masih sangat kuat. Karena kebiasaan di desa itu kan gini, 3M, macak, mana, dan masak. Ya mungkin policy-nya ya, gimana pun policy-nya harus mendukung seperti tadi itu, mendukung peran perempuan gitu ya. Makanya itu kemarin saya baca-baca juga beberapa e-commerce tuh Bu, kayak PT Amarta, Bukalapak. Nah itu mereka memang mau sengaja membuka e-commerce di pedesaan. Jadi gunanya itu biar perempuan-perempuan di desa ini bisa minimal berdagang lah kayak gitu. Ketika mereka bisa berdagang kan sudah tahu, oh ternyata berjualan ya sangat mudah, nggak perlu hanya di rumah kayak gitu, membuka mindset masyarakat seperti itu. Karena kalau nggak gitu ya mindsetnya masyarakat akan tetap tradisi patriarkinya masih kuat. Iya Bu, karena gini saya juga pernah berjumpa dengan orang-orang di pedesaan itu, Ibu terkait saya tanya itu terkait ini gender, kadang itu masih belum paham gender itu apa ya Mbak gitu. Ada lagi juga untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi atau ujung-ujungnya juga di rumah. Itu kan mindsetnya masyarakat di daerah. Cuman kalau di masyarakat di perkotaan saya rasa semuanya sudah pemikirannya sudah terbuka. Karena melihat kota itu sudah modernisasi, kalau tetap di rumah juga bakalan ketinggalan zaman ya. Jadi sudah terbuka. Jadi itu saja sih terkait penelitian ini. Untuk progresnya itu tadi laporan kemajuan, laporan yang satunya itu laporan akhir itu sudah saya kerjakan Bu, sudah tinggal upload. Kemudian saya cuma terkendala di buku itu saja. Jadi buku itu masih saya berupa draft subbab-subbabnya aja, belum saya masukkan tulisannya itu nanti bagaimana. Seperti itu. Kalau memang disuruhnya ber-ISSBN, mungkin Bu Indri atau Pak Yoga ada masukan, saya harus mendaftarkan ini ke mana untuk mendaftarkan buku yang ber-ISSBN-nya. Ya, mungkin yang punya pengalaman. Ya, kalau barangkali untuk ISBN mungkin banyak jalur ya.
kebetulan kampus kemarin juga sudah kerjasama dengan penerbit kita, Jogja. Itu artinya kita ada MOU antara universitas dengan penerbit kita. Nah, nanti kita mau cetak terbatas atau apa, tidak masalah kalau saya kira itu. Oh, Mungkin nggih. ya. Yang kedua barangkali masukan untuk kebetulan ada mahasiswi yang terlibat, Mbak Kusnul sama Mbak Fadila. Barangkali bisa lebih banyak mempelajari yang ditulis Bu Iqmal ini, dan saya yakin dari apa yang diteliti oleh tim ini masih ada keterbatasan-keterbatasan yang ingin diungkap. Nah, siapa tahu dengan keterbatasan-keterbatasan yang seharusnya diungkap itu akan menjadi pertimbangan Fadilah sama Gusnul untuk menjadi tulisan akhir nanti, sehingga ini nggak putus. Jadi apa yang digali Bu Iqmal tadi, terus ada masukan dari Bu Indri, barangkali nanti pembahasannya itu lebih kepada untuk melengkapi atau mengisi keterbatasan dari yang diteliti ini, sehingga lebih luas dan lebih tajam. Barangkali itu, sehingga Fadila sama Gusnul bergabung sama Bu Iqmal. Ini nggak hanya sekedar menempelkan nama atau apa begitu. Ini momentum sebetulnya. Barangkali begitu ya Bu Iqmal ya. Iya, betul Pak. Nggih. Jadi ini karena pengalaman baru bagi mahasiswa, kebetulan ini semester 3 Pak ya. Jadi next time ada penelitian seperti ini sudah berpengalaman. Oke, itu saja sih Bu Indri, Pak Yoga, dan teman-teman mahasiswa ini. Saya rasa limit waktunya sudah mau selesai. Karena Zoom itu kan cuma 45 menit. Iya. Iya, Mbak. Baik, Yes. sekian saya rasa sampun nggih Pak, Ibu, Bapak, Iya. Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini sekedar progres, semoga nanti jika memang dibutuhkan untuk diskusi lagi, nanti insya Allah saya joinkan lagi. Oke. Nggih, Ya, nggih. terima Terima kasih kasih Mbak Pak Iqmal. Yoga, Terima Bu kasih, Indri, Mbak nggih. Fadila, sama Mbak Kusnul. Nggih, saya tutup nggih, sebelum nanti Nggih. tiba-tiba mati. Nggih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.